Okay, so today I am with Isser, and he owned one of the sneaker stores in Jakarta, and today we'll talk about him, about the resale culture. Can you first introduce yourself? Nama gue Isser James. Gue bikin sebuah store namanya Basement. Kebetulan gue orang baru di dunia ini, di dunia sneaker game di Indonesia, sneaker culture. Itu aja sih. Alright, so let's move to the first question. Are you a sneakerhead? Sneakerhead. Iya. Jadi kalau konteks sneakerhead adalah orang yang koleksi sneaker, yes, I'm a sneakerhead. Tapi kalau dibilang dalam jumlah banyak ataupun dalam kondisi spot-spot spesial, mungkin konotasinya jadi beda ya. Jadi kalau menurut gue sneakerhead adalah orang yang bukan cuma koleksi, tapi orang yang punya put interest gede sama sneakerhead. Jadi biarpun lu cuma punya satu sneaker tapi lu benar-benar suka dengan sneaker, ya you can call it a sneakerhead. Okay. Alright. So the second question, when did you start all this? Gue mulai itu sebenarnya ketertarikan gue nih ya. Gue mulai ketertarikan awal itu di tahun 2006 waktu Nike Dunk keluar. Jadi bisnisnya gue rasa gue lebih tepat gue akan bilang gue mulai tahun 2007. Tapi bukan sebagai pedagang, bukan sebagai penjual. Tapi gue cuma orang yang nganterin sneakers. Temen gue punya toko, waktu terjual dia suruh gue tolong dong antar ke sini, antar ke sana. Jadi gue lebih kurir sih depan dari tahun 2007. Gue mulai dari situ. Setelah itu gue mulai coba beli beberapa sneakers yang gue suka, karena basically gue suka basket. Jadi gue lebih beli, waktu zaman itu gue beli Nike Air Jordan. Terus gue mulai coba jualan di Kaskus. Itu sekitar tahun 2009-2010 gue mulai coba jualan di Kaskus. Tapi di tahun itu orang-orang ketertarikan belum terlalu gila seperti sekarang ya. Ya awalnya sih dari situ. Sekitar tahun 2014 gue mulai berjualan secara benar-benar di Instagram. Okay. Third question, what was your main purpose of starting this business? Kalau purpose, mungkin yang paling utama gue nggak munafik adalah uang. Tapi bukan cuma uang aja. Jadi salah satu goals gue adalah gue pengen kasih tahu lo kalau Indonesia tepatnya itu sebenarnya culture-nya tuh udah ada lama di Indonesia. Cuma beberapa orang baru sadar. Nah, gue pengen ngebangkitin lagi kalau kita Indonesia, tapi kita koleksi kita nggak kalah sama orang lain, sama negara lain. Contohnya ada Belanda, Amerika sebagai pusatnya. Dan Indonesia tuh gila. Nah itu gue pengen ngebangkitin, men, kita nggak kalah sama orang lain. Nice. How do you think the reselling culture and resellers benefit the sneaker community? Jadi kalau si reseller sendiri ya sebenarnya mungkin kalau adanya kan udah lama sebenarnya. Seiring berjalan dengan sneaker game, ada yang namanya reseller. Cuma sebuah fenomena sneaker reseller ini baru gila di tahun 2015. Jadi menurut gue ini satu hal yang baik ya buat Indonesia. Seiring dengan berjalan reseller makin banyak, otomatis sneaker game mereka makin bertumbuh. Ya itu sih yang pengen gue kasih tahu dari resell dan sneaker community yang sneaker game. So resellers sort of develops the sneaker game. Ya salah satunya. Okay. What do you think about the statement resellers destroy the sneaker game? Nah, inilah yang banyak orang-orang mungkin karena kita jual resell, jual harga yang lebih tinggi dari yang lain, mereka bilang kita adalah kayak cancer for the game katanya. Kita ini kayak orang yang cuma mengumpulkan uang doang. Sebenarnya itu menurut gue itu satu hal yang salah banget ya. Gue sebagai reseller, gue adalah orang yang mungkin lebih cinta sneaker game daripada kalian. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue makan dari sini. Jadi kalau gue bilang gue menghancurkan sneaker game, coba kalian pikir maksudnya sneaker apa yang kalian punya? Sneaker apa yang kalian akhirnya bisa sadarin kalau itu punya meaning yang berarti? Kalau enggak dari reseller, dari harga-harga resell. Jadi bukan menghancurkan game. Reseller is a part of the day.
tanpa ada resale system sneaker game nggak akan berada di level yang tinggi banget kayak sekarang dengan demand yang luar biasa di dunia, bukan cuma di Indonesia, di dunia. Jadi part-part itu reseller, pembeli, kita bilang konsumen, Nike sebagai dealer. Jadi itu semua berhubungan. Kita tiga ini sebagai kayak segitiga yang saling, yang sirkulasi ini harus saling tetap ada dan mendukung. Itu buat bikin sneaker game akhirnya menjadi besar, salah satunya seperti di tahun 2016-2017 ini. Okay. Alright, the last question would be, how has sneakers and doing business related to those affected your life? Ini satu yang menarik karena sebelum Beda Semangki ada, mungkin gua hanya orang biasa yang cuma koleksi sneaker yang gua sendiri nggak tahu harganya berapa, bagus atau enggak. Tapi dengan gua sebagai reseller, gua akhirnya lebih belajar banyak hal dari media elektronik, ya kan, dari internet. Gua baca-baca dan ternyata ada beberapa sepatu yang gua punya bagus, efektif buat hidup gua. Karena dari gue sebagai reseller ini gue punya banyak banget teman-teman baru, dan itulah sneaker game itu basicnya dari respect, trust. Jadi ini luar biasa sih sneaker game. Gue gak nyangka kayak cuma gara-gara mengkoleksi benda-benda kayak gini orang-orang jadi lebih kenal sama gue, orang-orang jadi lebih tahu gue, orang-orang yang level-level ekonomi yang gue mungkin gak bisa sentuh, orang-orang yang yang kayaknya nggak mungkin gue kenal, akhirnya bisa gue kenal. Orang-orang yang di bawah gue pun mungkin gue juga tetap bisa kenal karena sneaker game sendiri punya level dari tingkat ekonomi. Mungkin ada yang duitnya pas-pasan, mereka akan mengkoleksi tipe A, yang medium akan mengkoleksi tipe B, yang mungkin tingkat ekonominya tinggi akan mengkonsumsi yang high level punya, yang grail, ya kan. Jadi menurut gue ini satu yang luar biasa, bukan cuma sneaker, bukan cuma jualan, tapi gue punya banyak banget tentang itulah yang paling menyatakan buat itu. Okay, this is the last question. In your opinion, will reselling ever die? Maksudnya will reselling every day? Like, will the culture of reselling ever die? Kalau reselling berakhir, maka sneaker game akan berakhir. Kalau menurut saya, beberapa orang nggak tahu apa tuh basically dari konsep resell sebenarnya. Konsep resell tuh bermula dari hal yang kayak gini. Sepatu ini keluar di store, gue beli ini sepatu, kamu nggak beli ini sepatu, dan gue sangat suka ini sepatu, sampai akhirnya lu juga punya ketertarikan sama ini sepatu, cuma karena lu nggak beli, akhirnya lu tanya gue, mau dijual nggak? Dan gue bilang enggak, gue beli ini 2 juta, sayang gue jual. Lu akan bilang, gue bayarin ini 4 juta. Akhirnya terjadilah namanya resale value kan, resale value. No? Kalau semua sepatu yang lo inginkan itu ada di shelving, ada di toko, dan gampang banget untuk dibeli, funnya di mana? Ketertarikan orang kan sneaker akan gampang banget hilang. Lu bayangin lu punya segala hal yang lu ingin, itu nggak akan nikmat sih. Bener gak? Jadi my statement is when the resale is die, the sneaker game is die. Okay, that is all for our interview with Acer. Thank you very much for your time. Thank you, Tobias. And we'll see you again in the next episode.